Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rida Ramadan, NIM F1 di 119060 dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari pengujian parameter batubara, yaitu analisis proximate. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kualitas batubara. Kualitas batubara perlu diketahui untuk menentukan apakah batubara tersebut menguntungkan untuk ditambang atau tidak. Kualitas batubara di setiap tempat penambangan mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk mengatasi nilai kalor yang rendah. Perusahaan melakukan metode blending atau pencampuran dengan batubara kualitas yang tinggi. Komposisi pencampuran harusnya tepat agar didapat kualitas batubara yang paling optimal. Batubara di dunia ini tentunya tidak sama. Ada berbagai parameter yang membuat batubara tersebut berbeda, sehingga memiliki sifat dan kualitas yang berbeda pula. Saat ini, paling tidak terdapat 16 parameter batubara, antara lain total sulfur, calorific value, analisis proximate, analisis ultimate, analisis abu, Hargrove grindability index, dan lain sebagainya. Tidak semua parameter diujikan pada batubara yang akan dijual. Pengujian dilakukan sesuai dengan keperluannya saja. Misal untuk bahan bakar tanur, maka perlu diketahui nilai kalornya untuk memenuhi panas yang diperlukan. Dan total sulfurnya untuk mengurangi tingkat korosi pada tanah. Selanjutnya, analisis proximate atau analisis pendekatan merupakan analisis yang bertujuan untuk mencocokkan dokumen kontrak batubara yang berasal dari mitra apakah telah sesuai ataukah tidak, dan juga sebagai input data untuk menghitung efisiensi dari sebuah pembangkit listrik. Selanjutnya, batubara ini merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari unsur-unsur yang berbentuk reaksi pembakaran dengan oksigen. Komposisi batubara ini terdiri atas hidrogen, karbon, dan sulfur. Selanjutnya, analisis proximate bertujuan mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung pada batubara, baik air permukaan atau free moisture maupun air bawaan atau inherent moisture. Kemudian mengkuantifikasi pula kandungan abu atau ash, zat terbang atau volatile matters, dan karbon tertambat atau karbon tetap atau bahasa Inggrisnya fixed carbon. Kegunaan daripada pengujian analisis proximate ini ialah untuk menentukan rank batubara, rasio pembakaran atau full ratio, dan digunakan untuk mengonversi basis analisis untuk parameter uji. Masing-masing basis dari analisis memiliki parameter tersendiri. Analisis proximate berprinsip gravimeter. Apa itu? Yaitu pengukuran berdasarkan perbedaan berat setelah dilakukan pemanasan. Pada analisis proximate terdapat beberapa parameter uji. Antara lain yang pertama adalah moisture atau kadar air yang terdapat pada batubara yang terbagi atas inherent moisture dan free moisture. Kandungan air pada batubara ini memberikan efek negatif pada penggunaan batubara tersebut. Selanjutnya ada volatile matter atau zat terbang pada batubara yang merupakan parameter yang menunjukkan zat terbang dalam batubara seperti hidrogen, karbon monoksida, dan zat yang mengembun seperti CO2 dan juga H2O. Volatile matter ini sangat mempengaruhi rank batubara. Semakin tinggi persentase volatile matternya, maka akan semakin rendah kelasnya. Kemudian ada abu atau ash yang terdapat pada batubara ini. Dapat terjadi sebagai inherent matter atau extraneous mineral matter. Inherent matter berhubungan dengan tumbuhan asal batubara. Mineral matter ini tidak dapat dihilangkan dari batubara. Extraneous mineral matter berasal dari tanah penutup yang terdapat di antara lapisan batubara. Mineral matter ini tidak dapat dikurangi pada saat pencucian batubara. Kandungan abu ini merupakan zat organik yang berasal dari sisa pembakaran batubara. Kandungan abu juga bisa berasal dari pengotoran bawaan
dalam proses pembentukan batu bara maupun pengotoran yang berasal dari proses penambangan. Semakin tinggi kandungan abu berbanding terbalik dengan nilai kalornya yang terdapat pada batu bara. Selanjutnya ada fixed karbon atau karbon tetap. Ialah karbon yang tertinggal setelah pendeterminasian zat terbang. Semakin terjadinya pengeluaran zat terbang dan air, maka karbon tertambat dan naik secara otomatis. Sehingga semakin tinggi kandungan zat karbon pada batu bara, maka akan semakin baik kualitas daripada batu bara itu. Karbon padat sangat penting dalam batu bara karena dapat terbakar dan menghasilkan panas. Semakin tinggi kandungan karbon padat, maka akan semakin besar energi yang dihasilkan. Untuk menentukan persentase fixed karbon ini tidak dapat dilakukan secara laboratorium, melainkan secara perhitungan analisis proximat yang berupa pengurangan kadar air, abu, dan zat terbang. Kemudian nilai kalor yang merupakan panas yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara terdapat dua macam, yaitu net caloric value atau nilai kalor yang bersih, yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam kadar wujud gas. Dan yang kedua adalah gross caloric value atau nilai kalor kotor, yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam wujud cair. Pada analisis proximat ini diperlukan oven, cawan, timbang, dan tutup, neraca analitik penjepit cawan, desikator gas nitrogen, dan sampel batu bara. Selanjutnya cara melakukan uji analisis proximat ini. Dalam menghitung kandungan air bawaan secara garis besar adalah dengan membakar sampel batu bara kurang lebih 1 gram yang setelah digerus kira-kira sebesar 200 mesh. Masukkan sampel tersebut ke dalam oven dengan suhu sekitar 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dengan asumsi bahwa air akan menguap semua setelah dipanaskan dalam suhu 105 derajat sampai 110 derajat. Kemudian dengan rumus untuk mengetahui persentase air bawaannya, yaitu IM sama dengan M2 dikurang M3 per M2 kurang M1 dikali 100%. Keterangannya, IM ialah inherent moisture atau air bawaan, M1 adalah berat wadah, M2 adalah berat wadah plus sampel, M3 adalah berat wadah plus sampel setelah dari oven. Kemudian komponen analisis proximat lainnya adalah menghitung kandungan abu. Secara garis besar sama dengan menghitung kandungan air, tetapi suhu yang digunakan adalah lebih tinggi. Panggang sampel dengan suhu sekitar 500 derajat Celcius selama 30 menit, lalu naikkan suhu menjadi 750 derajat Celcius. Kemudian diamkan selama 1,5 jam. Setelah selesai dengan menggunakan rumus didapat persentase kandungan abu pada sampel batu bara tersebut. Rumus untuk menghitung kandungan abu ini adalah persen ash sama dengan M3 dikurang M1 per M2 dikurang M1 dikali 100%. Keterangannya adalah ash adalah kadar abu, M1 adalah berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel setelah dari oven, dan M4 adalah berat wadah bersih setelah dari oven. Perhitungan selanjutnya adalah perhitungan kandungan zat terbang pada batu bara. Pada pengujian ini masih menggunakan 1 gram sampel batu bara. Namun pembakaran dilakukan suhu 900 derajat Celcius selama 7 menit tanpa kontak udara atau ventilasi oven atau furnace ditutup. Setelah selesai digunakan, rumus di bawah ini rumusnya adalah persen VM sama dengan M2 kurang M3 per M2 kurang M1 dikali 100%. Dengan keterangan VM adalah volatile matters atau zat terbang tersebut. Yang satunya berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel setelah keluar dari oven. Selanjutnya menghitung kandungan air bawaan. Setelah kandungan air bawaan, kandungan abu dan zat terbang telah berhasil didapat, maka perhitungan terakhir dalam analisis proximat adalah menghitung
karbon tetap atau fixed karbon. Rumusnya adalah persen Fc sama dengan 100% dikurang buka kurung Im tambah Ac tambah Vm tutup kurung kali 100%. Keterangan Fc sama dengan fixed carbon, Im adalah inherent moisture, Ac adalah ash content atau kandungan abu, Vm adalah volatile matters. Fixed carbon tidak dapat dihitung dengan pengujian secara langsung di laboratorium, melainkan dengan pengurangan kandungan pengotornya, yaitu kadar air, kadar abu, dan zat terbang. Selanjutnya istilah pada perhitungan energi. BCURA adalah British Coal Utilization Research Association, yaitu rumus untuk menghitung bahan mineral dalam batu bara mm per mineral meter sama dengan 1,1 A kali ash plus 0,053 sulfur tambah 0,74 CO2 kurang 0,36. Yang kedua, BOE atau barrel of oil equivalent, yaitu konversi barel minyak terhadap batu bara. Satu boe setara dengan 0,2004 ton batu bara. Selanjutnya, BTU atau berisi thermal unit, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 pon air sebanyak 1 derajat Fahrenheit. Untuk berat jenis maksimum pada suhu 39,1 derajat Fahrenheit. 1 BTU ekuivalen dengan 1054,35 Joule atau setara dengan 0,25199 kcal. Kemudian setelah dilakukan pengujian tersebut, maka kita dapat menentukan rank batu bara tersebut sesuai parameter yang digunakan. Rank batu bara terdiri dari yang pertama adalah gambut, yang kedua brown coal atau batu bara muda, yang ketiga adalah hard coal, dan yang terakhir adalah grafit. Oke, segitu saja penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.